Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah ya, perkuliahan mikrobiologi umum atau mikrobiologi, di mana ini merupakan pertemuan yang akan membahas tentang metabolisme mikrobia. Dalam pertemuan ini akan kita bagi menjadi dua, ada metabolisme mikrobia yang pertama yang membahas tentang katabolisme, serta metabolisme mikrobia yang kedua yang membahas tentang anabolisme. Baik teman-teman, silahkan persiapkan sebelum kita mulai ya catatannya. Baik, kita masuk ke yang pertama ya. Di sini ada mengapa mikroorganisme itu membutuhkan energi ya. Jadi ada banyak faktor mengapa mikroba itu membutuhkan energi sama seperti makhluk hidup yang lain ya. Di antaranya adalah yang pertama adanya pembuatan atau sintesis bagian sel ya. Ada dinding sel, ada membran sel dan yang lainnya ya. Kemudian ada sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, kemudian mempertahankan kondisi sel, memperbaiki sel yang rusak, pertumbuhan, ataupun regenerasi. Nah, semua hal yang melibatkan hal tersebut, yang tadi disebutkan, itu membutuhkan energi, ya, sehingga sel apapun itu, termasuk mikroorganisme, tentunya membutuhkan energi. Nah, bentuk energi itu apa saja? Yang pertama, ya, ada sumber bahan makanan yang kita sebut sebagai makronutrien ya, dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Di antaranya adalah karbohidrat, lemak, dan juga protein ya, yang nantinya diperlukan dalam proses reaksi enzimatik ya, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk apa? Untuk memelihara steady state cell ya. Jadi kehidupan sel itu keberadaannya ya itu dipengaruhi oleh bahan makanan ini ya, ada karbohidrat, ada lemak dan juga ada protein ya. Nah, definisi dari metabolisme itu apa sih ya? Jadi yang namanya metabolisme merupakan semua reaksi kimia dan biologi yang terjadi di dalam sel, baik uniseluler maupun multiseluler ya. Nah, metabolisme pada semua organisme pada prinsipnya mempunyai persamaan dan perbedaan tergantung dari jenis selnya ya. Nah, metabolisme mikrobia itu adalah semua reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel mikroorganisme itu ya, yang nantinya berperan dalam regenerasi energi dan juga metabolit ya. Kemudian apa sih ya fungsinya metabolisme ini ya? Jadi mendapatkan energi ya, mengubah molekul nutrien menjadi senyawa dasar atau yang kita sebut sebagai prekursor, kemudian menyusun senyawa dasar menjadi protein ya, atau asam nukleat, lipid dan juga polisakarida ya. Nah, ini adalah konsep dasar dari metabolisme ya. Dari gambar ini bisa kita lihat antara katabolisme ya, katabolisme itu adalah proses pemecahan energi menjadi energi yang kompleks menjadi energi yang sederhana. Nah, pemecahan itu seringkali menghasilkan heat atau panas ya. Berkebalikan dengan anabolisme itu adalah biosintesis atau penyusunan ya. Kalau menyusun itu membutuhkan energi atau membutuhkan ATP. Kalau memecah itu menghasilkan atau utilize ATP atau energi, gitu ya. Nah, ini adalah contoh anabolisme dan katabolisme ya. Kalau anabolisme contohnya adalah fotosintesis ya. Jadi membutuhkan energi, ini contohnya adalah energi cahaya yang menggunakan bahan H2O dan CO2 nantinya menghasilkan glukosa dan oksigen. Sedangkan reaksi katabolisme adalah reaksi pemecahan
dari kompleks menjadi sederhana ya. Ini contohnya memakan ya. Makan itu terjadi reaksi pemecahan. Nah, kita bahas yang pertama ada katabolisme ya. Jadi katabolisme itu merupakan proses penguraian atau pemecahan dari kompleks menjadi kecil, dari kompleks menjadi sederhana ya. Nah, untuk proses katabolisme itu menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat atau energi ya. Nah, katabolisme ini bisa melalui pathway atau jalur yang pendek, yaitu pembentukan asam asetat, atau bisa melalui pathway atau jalur yang panjang, yaitu contohnya pembentukan asam benzoat. Ya. Nah, ini ada katabolisme merupakan reaksi penghasilan energi atau ATP yang keperluannya ada banyak ya untuk pergerakan, pertahanan. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah total hasil energinya ya. Saya rasa teman-teman sudah belajar reaksi penguraian ini dari biologi umum ya. Dari glikolisis, kemudian ada pirufat ya. Kemudian ada siklus Krebs ya. Kemudian totalnya ada 38 ATP untuk bakteri dan archaea ya. Sedangkan eukariotik itu 36 ATP karena 2 ATP-nya digunakan untuk masuk ke dalam double layer dinding sel ya. Jadi dinding selnya ada 2 lapis sehingga harus mengurangi sebanyak 2 ATP seperti itu. Nah, anabolisme merupakan biosintesis polimer dari monomer atau reaksi penyusunan dari sederhana menjadi kompleks ya. Contohnya adalah fotosintesis tadi. Nah, dalam metabolisme itu tidak terlepas dari yang namanya enzim. Apakah itu enzim? Enzim merupakan molekul protein yang mengkatalisis reaksi kimia ya. Enzim ini bekerjanya sangat spesifik ya. Jadi ada istilah ya, satu substrat, satu enzim ya. Misalnya substratnya adalah sukrosa, enzimnya adalah sukrase ya. Kemudian kalau enzimnya yang lain ya beda lagi ya. Kemudian nah ini untuk kecepatan reaksi enzim itu tergantung dari banyak hal ya. Di antaranya ada suhu atau temperatur, kemudian ada tekanan, konsentrasi substrat, ya, ada pH dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang menentukan ya. Kemudian enzim ini mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi ya. Jadi membawa reaktan bersama menciptakan tekanan pada ikatan seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi tanpa energi aktivasi itu dibutuhkan energi sekian ya. Tapi dengan enzim yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi, hanya dengan energi yang warna merah ini dia sudah terjadi penguraian atau biosintesis ya, tergantung jenis enzimnya. Kemudian ada 6 kelas enzim ya. Ini ya, teman-teman harus mempelajari ya. Jadi yang pertama ada oksidoreduktase di mana sesuai namanya ini melakukan reaksi oksidasi reduksi termasuk dehidrogenase dan oksidase ya. Yang kedua ada transferase yaitu mentransfer gugus fungsi ya. Misalnya gugus amin, gugus fosfat seperti itu. Yang ketiga ada hidrolase ya, menghidrolisis ya. Yang keempat ada liase, memindahkan gugus dari atom tanpa hidrolisis. Yang kelima ada isomerase ya, menyusun kembali atom-atom dalam molekul. Dan yang keenam adalah ligase, menggabungkan dua molekul atau lebih ya. Kemudian ini adalah tata nama enzim ya, biasanya ada substrat ditambah ase ya. Meskipun ya nggak semua seperti itu ya. Jadi umumnya substrat tambah ase seperti itu, tapi yang lain beda juga ya. Jadi tergantung. Nah, ini adalah komponen-komponen enzim. Enzim itu terdiri dari protein ya. Ada bagian yang lengkap proteinnya namanya apoenzim dan ada komponen non protein kita sebut sebagai kofaktor ya.
Sedangkan ada yang namanya holoenzim, itu adalah gabungan dari apoenzim yang tadi dari protein dan kofaktor ya. Nah, kofaktor itu umumnya terbuat dari logam ya. Mg2+, Ca2+, seperti itu. Oke, kemudian ada ini kofaktor enzim ya. Tadi disampaikan bahwa kofaktor itu adalah bagian dari enzim non protein ya. Lebih tepatnya terbuat dari logam ya. Seperti Fe, Mn, Cu, Na seperti itu. Atau kadang juga disebut ada koenzim itu adalah vitamin ya. B, B1, B2 seperti itu. Ini adalah vitamin yang berperan sebagai koenzim ya. Ada niacin, ada riboflavin, ada asam pantotenat seperti itu. Nah, untuk komponen dari enzimnya itu ada apoenzim ya, kemudian ada koenzim atau kofaktor itu kalau disusun bersama akan menjadi enzim yang kompleks ya, enzim yang lengkap. Namanya holoenzim atau whole enzim. Lalu cara kerja enzim ya, bekerja dengan dua tahap ya, seperti ini ya. Jadi ada enzim tambah substrat E plus S sama dengan ES ya, atau kompleks enzim substrat. Hasilnya apa? Energi ya, energi dan produk seperti itu. Ini sudah, kemudian faktor-faktor yang mengaruhi tadi sudah kita bahas sedikit ya, ada suhu ya. Jadi tergantung lokasinya, kemudian ada denaturasi ya. Kemudian ini adalah proses denaturasi atau pemanasan protein sehingga menyebabkan enzim itu rusak ya. Enzim itu kan terbuat dari protein ya. Jadi kalau protein atau enzim itu dipanaskan maka susunannya akan berubah. Ini ada faktor-faktor ya, ada pH, ada suhu, ada konsentrasi substrat. Ya, hasilnya bisa beda-beda ya. Pada suhu ya, suhu tertentu dia akan naik secara signifikan kemudian turun ya. Terlalu panas menyebabkan enzimnya dinaturasi ya. pH, ada pH yang ada enzim yang bekerja pada pH asam, basa, netral ya. Tapi sebagian besar enzim itu bekerjanya pada pH netral ya. Kalau ini substrat konsentrasi ya. Jadi semakin tinggi kandungan substratnya, maka akan semakin melambat kemudian titik jenuh ya. Ini adalah pengaruh lain ya, namanya inhibitor ya. Ada inhibitor kompetitif versus non kompetitif ya. Nah, untuk penghambatan enzim ada penghambatan tidak kompetitif atau non kompetitif. Ini contohnya adalah allosteric inhibition ya. Jadi dia menempati sisi allosteriknya ya, atau feedback inhibition ya. Kemudian penghambatan kompetitif itu dengan cara menempati sisi aktif enzim ya. Jadi rebutan antara lokasi yang seharusnya itu ditempati oleh substrat itu ditempati oleh inhibitor sehingga enzimnya tidak bisa berfungsi ya. Ini adalah macam-macam pemblok posisi ya, ada penisilin, ada sulfanilamid itu berperan untuk merusak enzim. Oke, ke katabolisme karbohidrat ya. Jadi mikroorganisme mengoksidasi karbohidrat sebagai sumber energi primer ya. Nah, glukosa ini digunakan sebagai sumber energi ya. Sebagai sumber energi yang paling utama adalah glukosa. Nah, ini adalah reaksi penguraian yang sudah dipelajari di biologi manapun ya. Jadi glukosa itu kehilangan atom hidrogen akan menjadi CO2 ya. Oksigen akan mendapatkan atom hidrogen menjadi H2O. Nah, ini hasilnya adalah ATP. Kemudian ada produksi ATP ya. Ini ada fosforilasi tingkat substrat atau terjadinya di sel ya. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri karena ini sudah ada di biologi umum ya. Ada fosforilasi oksidatif ya, atau kadang kita sebut sebagai DO ya, dekarboksilasi oksidatif. Nah, kemudian untuk respirasi seluler ini terjadinya di mitokondria ya. Nah, sedangkan kalau fermentasi ini proses pengambilan energi tanpa membutuhkan oksigen ya. Jadi nggak pakai oksigen. Nah, bedanya apa ya? Tidak efisien ya.
Jadi ATP-nya sangat kecil. Nah, kemudian untuk respirasi aerob ada respirasi yang menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir ya. Untuk respirasi aerob sendiri ada 4 tahapan ya. Ada glikolisis, reaksi transisi atau dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs dan juga transfer elektron. Ya, ini teman-teman harus paham ya, sudah dapat biokimia kan ya. Yang pertama ada glikolisis ya. Glikolisis itu artinya adalah pemecahan lisis dan gliko gula, pemecahan gula. Dari 6 diubah menjadi 3 ya. Dari glukosa 6C menjadi asam pirufat ya. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, itu menghubungkan glikolisis dengan Krebs ya. Untuk hasilnya sendiri ada apa tadi? Nah, dua asnako ya, dua asam pirufat, dua NADH dan dua CO2 ya. Kemudian ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya. Ini hasilnya ada 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH. Kemudian ini ada siklus Krebs ya. Ini ada asetil koenzim A menjadi tahap fiksasi ya. Kemudian ada reduksi, sintesis ya. Kemudian ada regenerasi. Nah, kemudian untuk respirasi anaerob ya, itu tidak menggunakan elektron akseptor terakhir sebagai oksigen ya, tapi komponen yang lain ya, misalnya ada nitrat ya, sulfat, karbonat seperti itu. Nah, ini contoh ada anaerobik respirasi ya, bisa dibaca sendiri. Untuk fermentasi ada fermentasi asam laktat ya, fermentasi alkohol. Nah, ini fermentasi dapat menghasilkan sejumlah hasil akhir ya. Di antaranya berdasarkan dari jenis mikroorganisme ya, substrat original dan kandungan enzim yang ada dan aktif. Ini ada fermentasi asam laktat ya, hanya menghasilkan 2 ATP. Hasil akhir adalah asam laktat ya, contohnya adalah pembuat makanan busuk dan produksi makanan ya, misalnya yogurt, pickles atau acar, ya, sauerkraut ya. Ini diproduksi oleh 2 genre bakteri, ada Streptococcus dan juga Lactobacillus. Ya. Untuk alkohol hanya 2 ATP, hasil akhirnya adalah alkohol CO2 ya. Atau roti ya, mengembangnya karena CO2 atau buah-buahan juga. Penyebabnya adalah Saccharomyces ya, dari yeast. Atau fermentasi campuran ya, hasilnya ada 2 ATP, hasilnya ini disebutkan tidak jelas karena tergantung ya. Jadi setelah hasil akhir terbentuk dia bisa mengalami multiple reaksi ya, berubah-berubah seperti itu. Contohnya adalah bakteri E. coli ya penyebabnya. Ada fermentasi asam propionat, ini dibaca saja ya. Kemudian tipe metabolisme mikrobia ada heterotrof, kemudian ada autotrof dan juga fotosintesis ya. Ini berdasarkan sumber C, sumber N, sumber energi, dan sumber H. Ini silahkan dibaca. Ini adalah sumber heterotrof ya, jadi tidak bisa membuat makanan sendiri. Artinya dia membuat makanan, mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain. Ya. Ini adalah perbedaan respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Silahkan dihafalkan karena ini sering keluar ya di soal ujian seperti itu. Ini bakteri autotrof ya. Ini ada fotosintetik anoksigenik atau yang tidak menghasilkan O2. Contohnya adalah bakteri ungu non belerang dan bakteri hijau belerang ya. Bakteri purpurin dan bakteri klorofil pernah kita bahas ketika pembahasan tentang bumi purba ya. Oke, ini tidak ada.